Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'd. Saudara-saudariku, para pemirsa dan pendengar sekalian yang sangat-sangat kami hormati dan sangat-sangat kami banggakan, semoga semuanya sukses dunia dan akhirat. Pada kesempatan malam hari ini, seorang hamba yang hina ini akan menasihati seorang Habib yang mulia, Syarif Sayyid yang mulia. Nasihat itu hamba ambil dari risalah tentang Ahlul Bait dan Nasab Alawi sendiri, karena saya masih tetap menghormati beliau Gus Yahya Khalil Saquf, yang mana beliau pernah berkata bahwa dengan adanya Ba'alawi itu orang-orang NU atau umat Islam Indonesia bisa merasakan barokahnya, ya kan? Ya, semua ada barokahnya. Penjajah Belanda pun ada barokahnya. Penjajah Jepang yang memerdekakan Indonesia dari cengkeraman Belanda ratusan tahun itu juga ada berkahnya. Semua ada berkahnya. Bahkan musuh kita pun itu ada berkahnya. Dengan adanya tingkah pola, tingkah laku para habib yang temperamental, uraan, ya, yang melebihi batas kewajaran itu juga ada berkahnya. Berkahnya apa? Seluruh umat Islam Indonesia tahu bahwa ternyata nasabnya terputus, ya kan? Ustadz Kiai Mubalik, Tubagus, Kanjeng Raden, Tumenggung, semuanya mengatakan ada dasarnya. Jadi tidak hanya ngomong pendapatnya saja, tidak, tapi ada kitabnya ternyata. Inilah hikmahnya. Semua ada barokahnya. Namun jangan sampai kebablasan. Jangan sampai justru dengan adanya barokah itu ilmiahnya ditinggal. Nah, ini namanya tidak mendidik generasi umat Islam yang akan datang. Sebelum saya lanjutkan pembahasan tentang ini, nanti insya Allah akan kita bahas kitab Nasab abad 20 Pamungkas, untuk menyudahi polemik selama ini tentang nasab Ba'alawi atau para habib yang ada di Indonesia. Kitab Al-Musajjarul Mubassat fi Ansabil Hasan wal Husain sudah ada di depan saya. Tinggal kita membahas saja. Malam hari ini kita akan membahas tentang siapa sebenarnya saya. Saya ini Kanjeng Raden Tumenggung. Tapi saya malu karena saya belum mampu untuk berkarya untuk bangsa ini secara maksimal. Masih minimal apa yang sudah saya lakukan. Jadi ini harus dicontoh oleh para habib yang ada di Indonesia, sehingga jangan mengedepankan bangga nasab, bangga kedudukan, jangan. Supaya apa? Kita ini berkemanusiaan yang adil dan beradab. Semua manusia di Indonesia ini harus adil. Semuanya juga harus beradab. Keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika nanti kekuasaan, kehormatan, kemuliaan hanya dimiliki oleh orang yang bernasab tinggi, maka kecil hatilah orang-orang awam, rakyat biasa. Oleh sebab itu, indahnya Islam adalah menilai dari sudut pandang ketakwaan. Saya malu dipanggil Kanjeng, itu malu saya. Dipanggil Raden itu malu saya. Dipanggil Tumenggung itu malu saya. Karena apa? Saya hanya berkiprah, ya. Anfa'uhum linnas ini masih minim. Hanya sebatas lingkup yayasan, lingkup pesantren, lingkup lembaga sosial saja. Belum bisa menyeluruh, ya, bahkan ke seluruh dunia. Jadi walaupun begitu tetap kami konsisten istiqomah, ya, dalam setiap dakwah wa tarbiyah dalam perjuangan ini. Oleh sebab itu mari bersama-sama. Para habib juga sadar semuanya bahwa ternyata tingkah pola selama ini, keangkuhan, kesombongan, ketakaburan
membanggakan nasab berlebihan itu ternyata tidak diperbolehkan. Para pemirsa dan pendengar sekalian, kami kemarin diingatkan oleh Gus Zaini Makarim ya dari Madura yang mengoreksi kitab Ar-Raudhul Jali yang saya bawa kemarin. Ya alhamdulillah, terima kasih Kang, terima kasih Gus Zaini Makarim, karena ini belajar bersama. Saya dengan panjenengan itu lebih alim panjenengan. Saya ini baru 1/100 1% dari ilmu panjenengan. Saya mengakui jenengan adalah ahlul kitab, bukan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, bukan ahlul kitab dalam arti kitab-kitab agama bahasa Arab jenengan lebih menguasai. Karena pada waktu saya belajar kitab Umudul Juman ya, Mantek Ma'ani Batik Bayang, di bawahnya lagi ada Jawahirul Maknun, itu saya sering tidur. Jadi ya saya kalah, saya mengaku kalah. Inilah akhlak sesama pendakwah ya, sesama umat Islam, sesama saudara. Ketika diingatkan harus terima. Saya salah, ada yang salah. Namun substansi ya dari bahasan itu tidak sampai, salahnya tidak sampai fatal. Maksud saya, hadza mattafaqo alaihin nasabun itu telah benar adanya, sesuai yang ada di dalam kitab Ar-Raudhul Jali itu. Namun memang benar, di dalam kitab Ar-Raudhul Jali punya saya yang halaman 130 yaitu hilang, nggak ada. Sama seperti yang dimiliki oleh Sayyid Muhsin ya, Sayyid Muhsin. Jadi mohon maaf, jadi memang saya ada kekeliruan di dalam Waqt Anjabai walahu hakibun di Misra warroy ya, warroy wal wasid wal basrah wal baghdad, itu sudah benar-benar disepakati ya. Tapi lahunya itu kembali kepada Muhammad Abu Ja'far bin Ahmad bin Isa. Jadi bukan walahu itu ke Ahmad bin Isa. Jadi tapi tetap semuanya kembali kepada hadza mattafaqu alaihi an-nasabun, itu tidak berubah substansinya. Jadi sekali lagi matur sekelangkung Gus Zaini Makarim, terima kasih, salam setung dere. Terima kasih, terima kasih. Inilah akhlak. Jika salah diingatkan harus terima. Jangan ngeyelan kayak Pura Habib itu. Salah ya salah. Betul. Kalau membela diri boleh, yaitu saya membela dirinya kan substansinya ya sama, dalam arti semuanya ya sepakat bahwa keturunan Ahmad bin Isa itu berada di daerah Roy alias Teheran sekarang, Iran, terus Mesir ya, terus Wasid. Nah, Wasid itu kota kuno antara Basrah dan Baghdad, dan Basrah sendiri dan kota Baghdad Irak. Itu sudah disepakati ya oleh para pakar nasab. Yang ada di Hadramaut itu berarti tidak disepakati atau belum disepakati. Demikian, terima kasih yang mulia Gus Zaini Makarim. Nama Makarim itu bila kita rujuk ke marga Arab Hadramaut, yaitu ada marga Makarim. Jadi ada marga Makarim. Biasanya marga Makarim itu orangnya cerdas-cerdas.